Salam sejahtera bagi saudara-saudariku sekalian. Bacaan firman Tuhan pada saat ini yang akan saya renungkan untuk kita dengarkan bersama-sama adalah Efesus pasal 2 ayat 10 yang berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema mendedikasikan hidup atau mempersembahkan hidup atau mengabdikan hidup kepada Tuhan. Di sebuah kota di dekat ibu kota Yordania, Amman, di sebelah selatan ibu kota itu, sekitar 30 km dari kota Amman, Yordania, ada sebuah kota yang bernama Madaba. Kota ini segera menjadi kota yang terkenal dan diberitakan dalam berita dunia karena di kota itu pada tahun 2008 yang silam diresmikan sebuah rumah ibadah, yaitu masjid yang diberi nama Masjid Isa Al-Masih atau Masjid Yesus Kristus, yang dibangun oleh keluarga Al-Otaibi yang berasal dari klan Muslim yang sudah memiliki sejarah panjang tinggal di wilayah Madaba, dan mereka melakukan pembangunan masjid ini dan memberikan nama masjid ini Masjid Yesus Kristus untuk mempromosikan kehidupan yang baik di antara komunitas Kristen dan juga komunitas Islam. Mereka ingin memberikan contoh untuk diikuti di tempat-tempat lain, supaya setiap orang dalam perbedaannya dapat hidup berdampingan dalam damai satu dengan yang lainnya. Demikian dikatakan oleh Marwan Al-Otaibi yang membangun masjid ini. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat Tuhan di kota Efesus adalah panggilan untuk mendedikasikan hidup bagi Tuhan, mempersembahkan hidup, mengabdikan hidup bagi Tuhan. Dikatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, ciptaan yang diciptakan untuk hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu berarti orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sengaja dipanggil oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Allah, diberkati oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Tentunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat dan juga di dalam persekutuan jemaat, adalah cara kita berpikir. Tindakan yang baik diawali dengan cara berpikir yang baik, cara berperasaan yang baik. Jikalau pikiran dan perasaan sudah tidak baik, maka pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Rasul Paulus menginginkan agar jemaat di kota Efesus mendedikasikan hidup bagi Allah.
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa yang dipersiapkan Allah sebelumnya, kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Artinya bahwa kita harus terlibat secara proaktif dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang baik adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan pekerjaan-pekerjaan ini bukan manusia yang mempersiapkan, tetapi Tuhan sendiri yang sudah mempersiapkannya sebelumnya, supaya kita mau melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita mau melakukannya dengan penuh sukacita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kehidupan bukan hanya sebatas berdoa, memohon berkat, berdoa memohon kekuatan dan kesehatan, berdoa memohon kesuksesan dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan kita mesti kita dedikasikan, kita baktikan, kita persembahkan untuk Tuhan, sehingga kita dapat menjadi teladan di dalam dunia ini. Kita dapat hadir sebagai orang-orang yang memberi nilai, orang-orang yang dapat menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dilakukan oleh keluarga Al-Utaibi adalah tanda sukacita mereka melihat Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini sebagai sosok atau tokoh sentral yang membawa kedamaian di dalam dunia, yang mengajarkan kedamaian, dan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan mesti menyadari bahwa ketika orang-orang non-Kristen mau mendedikasikan hidup, mau mendedikasikan kekayaannya, mau mendedikasikan tindakan-tindakannya bagi Tuhan, pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang Kristen sendiri? Apakah semangat kehidupan untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan tetap atau masih kita miliki? Ataukah dalam kehidupan kita bersikap acuh tak acuh? Kita lebih mementingkan apa yang menjadi keuntungan-keuntungan kita, apa yang menjadi kesibukan-kesibukan kita. Kita hampir lupa bahwa kita juga patut mendedikasikan hidup bagi Allah, mengucap syukur, mendukung pelayanan, hidup di dalam doa, bekerja dengan iman, dilandaskan atau berdasarkan firman Allah, sehingga dapat menjadi orang-orang yang bernilai dalam kehidupan. Jika kita sudah terbiasa untuk hidup mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan, membaktikan dan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, harus lebih kita kembangkan lagi apa yang harusnya kita kerjakan sesuai dengan rencana dan rancangan Allah. Ada kata-kata bijak yang berkata begini: jikalau Anda ingin mendapatkan perubahan dalam kehidupan, janganlah melakukan hal-hal yang itu-itu saja dalam kehidupan. Karena ketika engkau melakukan hal yang itu-itu saja, maka hasilnya pun akan begitu saja. Artinya tidak ada perkembangan. Demikian pula dengan iman percaya kita. Jikalau kita tidak melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam iman dan kepercayaan kita kepadanya,
maka kita juga hidup begitu-begitu saja. Kita hidup tanpa perkembangan. Kehidupan kita seolah-olah kehidupan yang lesu. Keterlibatan kita dalam aktivitas-aktivitas dan juga dukungan-dukungan terhadap gereja menjadi lemah. Mengapa? Karena kita menganggap diri kita tidak begitu penting atau tidak penting untuk kita mengabdikan diri bagi Tuhan. Karena yang kita butuhkan cuma berkat, cuma kesuksesan, cuma untuk mencapai keinginan-keinginan kita. Jadi Tuhan kita butuhkan hanya karena untuk mencapai keinginan-keinginan pikiran dan juga perasaan kita. Di luar itu, mungkin kita tidak pernah berpikir bagaimana kita hidup dan membaktikan diri kita bagi Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih dan berbahagia, Rasul Paulus mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dalam Kristus Yesus artinya bahwa kita dibentuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Karakter kita terbentuk di sana. Sehingga kita harus mengalami perubahan-perubahan dalam cara berpikir kita. Dalam tindakan-tindakan kita dan perasaan-perasaan kita dalam kehidupan di dalam dunia ini. Saat ini kita menghadapi pandemi virus corona. Ketika kita tidak bertanggung jawab dengan himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka resiko terpapar virus corona itu sangat besar. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh dan bertanggung jawab melakukan apa yang menjadi himbauan-himbauan pemerintah, meskipun resikonya masih ada, tetapi resiko itu sudah menjadi resiko yang kecil, tidak lagi menjadi risiko yang besar. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan, maka resiko-resiko untuk berbuat dosa semakin kecil dalam kehidupan kita. Justru di dalam melaksanakan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, ketika kita mengabdikan diri pada Tuhan, kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, Tuhan terus merancang berkat-Nya bagi kita. Tuhan terus melihat kita sebagai anak-anak-Nya yang setia dan bertanggung jawab. Itulah yang patut kita renungkan. Apakah kita sudah bertanggung jawab kepada Allah? Apakah kita sudah hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik? Ataukah kita hanya lebih sibuk melakukan hal-hal yang menurut kita besar, tetapi mungkin tidak memiliki nilai apa-apa di dalam kehidupan kita? Mungkin kita menikmatinya, tetapi kenikmatan itu adalah kenikmatan yang tidak kekal. Saya mengutip sebuah cerita. Ada orang yang ingin mengubah dunia. Ketika dia dewasa, dia gagal mengubah dunia ini. Karena itu dia menurunkan level. Tidak usah mengubah seluruh dunia, tetapi saya akan mengubah bangsa saya sendiri. Pada akhirnya itu pun juga gagal. Dia turunkan levelnya lagi, bahwa dia akan mendedikasikan atau mendedikasikan atau mempersembahkan kehidupannya bagi keluarganya, sehingga keluarganya mengalami perubahan-perubahan.
Tetapi ternyata harapan itu juga gagal selama bertahun-tahun yang coba dia bangun. Pada akhirnya ketika dia sudah lemah, dia sudah tua, hidup dalam pembaringan untuk menantikan maut datang menjemput, dia merenung bahwa seandainya waktu-waktu yang diberikan Tuhan kepadanya dia pakai untuk mengubah pribadinya dulu, pasti dia bisa mengubah kepribadian keluarganya. Dia bisa mendedikasikan hidup bagi keluarganya dan bahkan bagi orang-orang lain. Tetapi ketika dia sadar waktunya sudah terlambat, dia sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Nah, saudara-saudariku yang kekasih dan berbahagia, oleh karena itu sepanjang kita masih memiliki waktu yang panjang, memiliki waktu yang besar, mari kita memanfaatkan waktu itu untuk hidup dan mendedikasikan kehidupan kita bagi Tuhan. Mari kita hidup di dalam karya Allah, dalam karya Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk hidup bertanggung jawab di dalam keselamatan itu dan senantiasa bersedia mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Marwan Al-Otaibi adalah contoh atau teladan. Meskipun dia bukan seorang Kristen, tapi dia dengan tindakan-tindakannya memberikan motivasi dan inspirasi untuk orang-orang Kristen untuk melakukan hal-hal yang baik, di mana tindakan-tindakan Al-Otaibi ini mengajarkan orang-orang Kristen juga untuk senantiasa mau mendedikasikan hidup bagi Tuhan dan hidup damai satu dengan yang lain, dengan orang-orang lain. Terpujilah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kekal untuk selama-lamanya. Amin.